Bahkan kita yang ahli sunnah wal jamaah ini sedang terus dipojok-pojokkan. Bid'ah, khurafat, syirik dan lain-lain. Insya Allah saudaraku, kenapa saya tetap berkhidmat di Nahdlatul Ulama? Karena menurut saya di Nahdlatul Ulama akidah terjaga. Akidah yang benar terjaga. Khazanah keilmuannya paling lengkap. Kalaupun kita melihat di satu daerah lembaganya kurang maju, bukan lemah organisasinya, tapi adalah orang-orangnya, insya Allah ya. Manusianya. Siapa ya? Kita ini, bukan menuduh orang lain. Jadi saya mengistilahkan lembaga yang kita khidmati ini adalah yang pertama harus ditahfidz, dijaga baik-baik, dan perlu ditajdid ya. Perlu dilakukan perbaikan-perbaikan, pengembangan-pengembangan, insya Allah. Termasuk ini kerja saya ini. Jawa Barat, tadi sudah saya katakan, kurang lebih 30 tahun. Ulama Nahdlatul Ulamanya kebanyakan gak senang tarikat. Benci terhadap tarikat. Alhamdulillah, saya berkhidmat tahun 2000 di Nahdlatul Ulama di Jawa Barat, dan terus kita cairkan. Sekarang alhamdulillah di pusat Nahdlatul Ulama Jawa Barat setiap Sabtu akhir kita adakan zikir tarikat dengan manakibnya yang lengkap. Mudah-mudahan bisa semakin merata, amin. Oleh siapa? Oleh kita semua. Kok bengong? Ini kita terlalu nunggu Imam Mahdi sih. Yakin akan datang Imam Mahdi? Yakin, tapi jangan bengong. Siapa tahu Imam Mahdi belum datang, kita keburu mati, jadi nggak kebagian kerja. Yuk, mari kita ratakan agar ilmunya ahli sunnah wal jamaah yang benar merata kembali di negeri kita, amin. Oleh siapa? Baru ngomong oleh kita setelah dikilik dulu. Masya Allah. Nggak apa-apa. Itulah tugas saya. Baik, lanjut. Qala Allah Ta'ala dalam surah Az-Zariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang dimaksudkan liya'budun ay liya'rifun. Aku menciptakan jin dan manusia adalah agar mereka makrifat kepadaku, agar mereka mengenal aku sedekat-dekatnya. Ay liya'rifun. Memang kenapa? Pamalam ya'rifhu pakai bayabuduhu. Orang yang tidak mengenal Allah bagaimana akan ibadah kepada Allah? Maksudnya bagaimana ibadah sebenar-benarnya kepada Allah? Wong kepada Allahnya sendiri belum kenal. Maaf, ibu bapak sudah marifat belum? Ya seperti tadi aja, taholli tahali tajalikan. Ditanya awal-awal, dah lum, gak apa-apa. Saya tahu, insya Allah bukan sombong, masyarakat kita kebanyakan mengenal siapakah ahli marifat? Waliullah. Yang marifat itu? Jadi yang belum waliullah dianggap, aduh benang kusut maning. Kerjaan Pak Jejen lagi. Nggak apa-apa. Nggak keberatan saya ngomongnya begini. Ada banyak gaya ngomong, cara ngomong, ada banyak cara. Kalau saya sebagai pemimpin dalam rapat saya ngomong pakai wibawa, jadi saudara-saudara sekalian. Tapi kalau menerangkan tasawuf kayak begitu ngantuk. Udahlah pakai gini aja, tambah-tambah pakai ilmu borokokok bahasa Sunda. Ya, pakai badut-badutan sedikit lah. Borokokok itu badut-badutan sedikit. Baik hadirin. Jadi hadirin, adik-adik mahasiswa, bapak-bapak sudah marifat ya? Oh, belum ya? Belum ya gitu. Belum. Sudah ya, sudah. Gitu. Enggak apa-apa. Bagus ini, saya enak ini. Itulah Indonesia. Boleh ambil contoh? Agak jorok-jorok sedikit nggak apa-apa. Sebab contohnya kalau bukan yang ini sulit ya. Ceritanya ada 4 laki-laki, yang satu namanya si Ujang, yang satu si Asep, yang satu si Udin, yang terakhir si Agus. 1 Ujang, 2, 3
4. Empat-empatnya ditanya oleh Pak Arif. Nak sini nak, 4 orang ke sini. Ya Pak Arif, ada apa? Itu loh, di desa tetangga ada kembang desa. Katanya sih luar biasa. Namanya si Iis. Hei kamu Ujang. Ada Iis ya? Ya nggak apa-apa. Jang, kamu udah tahu si Iis? Udah Pak Arif, udah. Namanya siapa? Iis. Ketemu belum? Belum. Barangkali lebih dari itu. Enggak, saya cuma dengar aja kabarnya. Di desa seberang ada gadis namanya si. Alhamdulillah. Jadi si Ujang sudah kenal dengan si Is. Ini yang pinter operator ini. Nah gitulah obat ngantuk ya si Ujang. Ini wajahnya wajah Irak. Ujang. Nah, si Ujang sudah ditanya tahu namanya? Tahu? Tahu itu bahasa Arabnya ma'rifat. Maka si Ujang disebutnya ma'rifat asma. Sudah tahu nama. Mayoritas umat Islam Indonesia insya Allah ma'rifat pada Allah di level asma. Siapa nama Tuhanmu? Allah. Begitu diajak, nas'aluka rahmata ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul qudusus salam al-mu'minul muhaiminul aziz. Bagus itu. Itu makrifat asma. Kamu Asep. Ini Asep apa Joni ini? Ketika ditanya oleh Pak Arif, Sep, kamu barangkali tahu gadis yang namanya si Is? Tahu sih sedikit. Barangkali lebih daripada si Ujang? Insya Allah. Memangnya kamu gimana? Pernah ketemu, senyumnya manis, bibirnya tipis. Oh, jadi ini meningkat sudah makrifat sifat. Si Udin apa Jeffrey? Ditanya, Din, kamu tahu soal si Is? Tahu. Tahu apanya? Sambelnya mantap, kopinya mantap. Oh ini makrifat af'al. Sudah tahu pekerjaan si Iis. Terakhir si Agus. Gus, kamu tahu nggak soal si Iis? Sudah. Barangkali lebih dari yang lain, insya Allah. Kenapa? Bekas istri saya. Oh, marifat zat itu namanya. Kepada Allah itu begitu anakku. Bapak-bapak. Anakku yang mahasiswa ya. Anakku yang mahasiswa. Pak Jejen mau bukan salah sengaja. Ayo mau pilih mana nak marifatnya? Yang lebih mantap yang mana? Si Agus. Karena si Agus sudah makrifat zat. Maaf bukan porno. Malam pertama kalau jadi istrimu, begitu disodorkan, ini loh senyumku, nggak perlu senyum. Senyum. Buat apa senyum? Senyum, bau jengkol kamu. Ulu marahnya. Barangkali pengen diberi kopi yang nggak mau kami. Jangankan cuma segelas, 1 kereta pun gue dikasih, nggak mau. Memangnya siapa sih ini? Mau apa sih? Matikan lampu. Selanjutnya terserah Anda. Asma lewat, af'al lewat, sifat lewat, zatmu yang ketujuh, ilahi anta maksud. Itu yang dibaca tadi anakku. Ilahi anta maksud. Ya Allah, zatmu yang ketujuh. Itulah penyebab orang yang belajar tasawuf ibadahnya nggak pernah bosen. Dengan demikian jelaslah, jangan ragu-ragu, yakini bahwa anallaha khalaqal insana lima'rifatihi. Tujuan utama Allah menciptakan manusia adalah agar manusia itu makrifat kepadanya. Mungkin dalam pikiran, makrifat kan keyakinan kolbu, sedangkan ibadah adalah ibadah jasad. Ini gimana mungkin begitu? Liya'budun saja ditakripinya atau ditafsirkannya liya'rifun. Kalau makrifatnya tadi sebatas makrifat asma,
mengetahui nama tidak terlalu berat. Tetapi yang diinginkan oleh Allah adalah sampai kepada ma'rifatuz zat. Nah, ma'rifat asma Allah harus dibarengi dengan pelaksanaan ibadah. Baru akan bergeser menjadi ma'rifatus sifat, ma'rifatul af'al, ma'rifatuz zat. Kalau dihitung-hitung lebih sulit mana ma'rifat apa ibadah? Yang lebih sulit ma'rifat. Orang ibadah belum tentu ma'rifat. Orang ma'rifat yang benar maksudnya pasti harus dengan ibadah. Kalau ada orang ngomong-ngomong ma'rifat tapi nggak sholat, ya aliran sesat, gitu aja. Mudah, ponisnya mudah. Saya kalau dihitung-hitung membubarkan aliran sesat di Sukabumi mungkin sudah puluhan. Sukabumi termasuk daerah yang rentan, yang berpotensi aliran sesat. Kadang-kadang orang ngomong-ngomong ma'rifat tapi sholat enggak. Majelis Ulama Nasional sudah menentukan 10 kriteria aliran sesat. Antara lain yaitu keluar dari Islam yang standar. Tentang imannya, tentang Ka'bahnya, tentang Tuhannya, tentang Nabinya, tentang kitab sucinya. Kita diciptakan oleh Allah jadi manusia dan ditempatkan di muka bumi ini untuk, kenapa agak lambat? Karena kalau memang di negara kita nggak membiasakan ngomong begitu, gitu. Udah gitu aja, jujur. Mudah-mudahan jadi peringatan kepada para pembina umat. Sivitas Akademika di perguruan tinggi, ulama dengan lembaga-lembaganya. Yuk kita gali kembali bahwa tujuan utama adalah ma'rifat. Ma'rifat itu kalau ingin terus meningkat sampai ke tingkat puncak ma'rifatnya, panjang perjalanannya, capek pekerjaannya, perlu istiqomah, perlu motivasi, perlu bimbingan yang tiada henti. Maka karena kebanyakan orang, mungkin termasuk saya, ada komplikasi penyakit batin 3 yang berbahaya kalau bersatu. Apa itu? Bodoh, malas, sombong. Itu penyakit kronis tuh. Bodoh, malas, sombong. Udah ilmunya sedikit, malas lagi. Udah malas, nggak mau ngaku malas, mengaku nepuk dada, aku hebat. Ini penyebab Islam jadi terus semakin hari rasanya semakin maju, tapi buktinya semakin ketinggalan. Fal ma'rifatu nau'an. Ma'rifat mengenal Allah. Hati-hati. Kalau dengan manusia yang disebutkan mengenal adalah sekedar saling kenal, kan? Saya kenal dia, dia kenal saya. Paling seneng kalau sudah kenal dengan orang gede. Hati-hati loh, dia kenal aja orang-orang gede loh. Jangan artikan ma'rifat dengan kenalan seperti itu. Saya lebih tertarik perkenalannya seperti tadi, seperti suami istri. Sebab sampai kepada ma'rifatuz zat, sampai kepada ilahi anta maksudi, zatmu yang kutuju. Bukan sekedar atau pemberiannya yang dituju. Hati-hati kita berhubungan dengan Allah sebatas kita ibadah sekedarnya, Allah pun memberi. Maka konteks kita dengan Allah adalah konteks ibadah kuli dan dia memberi. Ini penyebab utama kelemahan Islam di dunia. Kok Pak Jojon berani mengatakan begitu? Lihat, Namrud, raja kuat, raja lemah. Raja kuat, pasukannya banyak. Ketika berhadapan dengan Sayyid Ibrahim sendiri, tanpa garda, tanpa pasukan, tanpa bendera, tanpa ormas, tanpa partai. Jangan tersinggung. Mampu menghadapi Namrud dengan Allah. Itu rumus itu. Jangan jadikan cerita para nabi, orang-orang dulu itu adalah legenda. Sebatas dongeng. Semuanya rumus. Saya sering mengatakan, Tuhan yang membantu Nabi Musa dulu melawan Firaun adalah Tuhan yang sekarang.
Tuhan yang membantu Nabi Ibrahim melawan Numrud dulu adalah Tuhan yang sekarang. Karena tidak ada pemilihan Tuhan. Dan tidak boleh ada. Tuhan abadi. Allah abadi. Bedanya, kenapa dulu membantu, sekarang belum membantu? Gitu aja bedanya.